Halo semuanya, selamat datang di Layar Jadul. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Nobita dan Doraemon yang berjudul Stand By Me. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Nobita. Ia merupakan murid SD yang bisa dikatakan sedikit kurang beruntung. Namun, seonggok Doraemon datang dengan tujuan mempermudah kehidupan Nobita yang bisa membantu dalam banyak hal, termasuk mendapatkan cinta dari Shizuka. Oke, tanpa banyak cakap-cakap lagi, langsung aja yuk kita mulai alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan kecerobohan Nobita dari terlambat sekolah, olahraga, sampai ketiduran dalam belajar. Di malamnya, di saat tengah tidur, ia dikagetkan dengan sebuah robot yang ia kira anjing laut. Namun, tentu saja makhluk yang satu ini sudah tidak asing lagi buat kita ya. Ya, Doraemon yang dimana ia datang dari masa depan menggunakan mesin waktu yang berasal dari laci dengan seseorang pendampingnya yang bernama Seiwashi. Seiwashi ini merupakan cucu dari Nobita dari generasi keempat setelah Nobita. Jadi, tujuan Seiwashi ke masa Nobita yang sekarang, ia ingin memberi Nobita kebahagiaan. Jadi, akibat dari Nobita yang sekarang, Seiwashi mengalami kemiskinan dari hutang yang menumpuk yang dibuat oleh Nobita karena Nobita yang di masa depan susah sekali mendapatkan pekerjaan. Nobita yang di masa depan pun membuat perusahaannya sendiri, namun perusahaan tersebut terbakar akibat hutang Nobita semakin menumpuk. Sampai efeknya terkena ke generasi keempat, yaitu Seiwashi. Maka dari itu, Seiwashi membawa Doraemon untuk menjadi robot mendamping Nobita. Namun, Doraemon tidak mau mengurus Nobita yang terlalu ceroboh. Seiwashi pun memutar dan menekan hidung Doraemon dengan tujuan Doraemon tidak bisa kabur dari misinya sampai berhasil memberikan Nobita kebahagiaan. Kalaupun Doraemon tetap mau pergi, ia akan dihukum dengan programnya. Kemudian, Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu dan bisa membuat mereka terbang. Nobita pun terbang berkeliling kota. Di sana, ia melihat Shizuka yang tengah tidur. Nobita terlihat sangat mencintai Shizuka. Doraemon pun menyadari kalau kebahagiaan Nobita bisa diraih apabila di masa depan Nobita dan Shizuka bisa menikah. Akhirnya, kehidupan Nobita yang mengenaskan bisa berubah karena pertolongan dari Doraemon. Lalu kita diperlihatkan alat-alat ajaib Doraemon yang dikeluarkan dari kantungnya yang dipakai untuk mempermudah kehidupan Nobita dan juga untuk alat bermain. Sampai akhirnya, Nobita dibuat cemburu oleh Dekisugi yang pandai dalam banyak hal. Karena kecemburuannya, Nobita meminta Doraemon untuk mencari cara agar bisa membawa Shizuka jatuh cinta kepada Nobita. Doraemon pun mengeluarkan alat telur peniru yang dimana siapapun yang masuk ke telur itu bisa jatuh cinta dengan orang yang berada di hadapannya. Doraemon pun menggunakan lubang kemana saja untuk membuat Shizuka dapat masuk ke telur itu. Di saat Nobita yang menunggu proses tersebut, Sunio memanggil Nobita. Tak disangka, Dekisugi yang mau ke rumah Shizuka masuk ke lubang kemana saja dan telur menetas di hadapan Dekisugi yang membuat Shizuka jatuh cinta terhadap Dekisugi. Hal itu membuat Nobita semakin sakit hati. Doraemon pun menghilangkan efek dari Shizuka. Namun, walaupun efeknya sudah menghilang, Shizuka semakin mencintai Dekisugi. Akhirnya, Nobita pun semakin terlihat mengenaskan. Doraemon pun membandingkan Nobita dengan Dekisugi yang dimana Dekisugi terlihat lebih banyak kelebihan dibanding Nobita. Namun tak disangka, keesokan harinya, Nobita mau berubah. Ia akan melawan Dekisugi dengan cara yang adil, dengan belajar agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi waktu ulangan. Nobita pun belajar dengan sangat giat, hingga pada akhirnya, waktu ulangan pun dimulai. Nobita terlihat sangat percaya diri untuk ulangan tersebut. Namun, tak disangka ia tetap mendapatkan nilai 0. Guru Nobita memberitahu kalau seandainya Nobita tetap mendapatkan nilai yang rendah, kemungkinan ia tidak akan naik kelas. Ternyata, Nobita mendapatkan nilai 0 karena ia salah belajar. Karena ulangan yang dihadapi bukan matematika, melainkan bahasa Jepang. Sekarang, Nobita merasa tidak akan bisa mendekati Shizuka. Nobita pun menyerah. Ia berusaha melupakan Shizuka dengan menjauh dari Shizuka, mengembalikan barang yang ia pinjam dan membuat Shizuka benci terhadap Nobita. Shizuka mulai berpikir kenapa Nobita berubah, namun Shizuka salah anggap. Ia pikir Nobita mau bunuh diri akibat mendapatkan nilai 0 dan diancam tidak naik kelas. Padahal tidak. Shizuka yang khawatir datang ke rumah Nobita.
Nobita pun kaget. Ia meminta alat Doraemon yang dapat membuat orang benci terhadap Nobita. Doraemon pun mengeluarkan ramuan kebencian. Alat tersebut langsung diminum Nobita. Efeknya sangat dahsyat sampai membuat Doraemon dan ibu Nobita menjauh dari Nobita. Namun, Shizuka semakin khawatir dengan Nobita. Ia berusaha melawan aura kebencian yang keluar dari tubuh Nobita dan berhasil meraih tangan Nobita. Shizuka membantu Nobita untuk memuntahkan ramuan kebencian. Sehabis itu, Shizuka menangis dan benar-benar khawatir dengan Nobita. Di malam harinya, Doraemon memberitahu Nobita tak disangka kalau masa depannya telah berubah, yang dimana di masa depan ia akan menikah dengan Shizuka dan mempunyai seorang anak. Nobita pun sangat senang hingga keesokan harinya Nobita dan Doraemon melihat masa depan Nobita sebelum acara pelamaran. Di sana, terlihat Shizuka dewasa mengajak Nobita dewasa untuk mendaki gunung. Namun, Nobita dewasa tidak bisa karena sedang demam. Shizuka pun marah dan pergi bersama teman-temannya. Kemudian, terlihat Shizuka sedang mendaki gunung. Namun, ia terpisah dari teman-temannya. Nobita dan Doraemon pun memutuskan untuk pergi ke masa depan untuk menyelamatkan Shizuka. Mereka pun pergi ke masa depan. Di sana, Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja dan langsung terhubung ke tempat Shizuka. Di sana, mereka berjalan bersama dan memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Di sini, Shizuka tidak enak badan karena tertular demam dari Nobita dewasa yang tadi. Dan di saat itu, Shizuka menjawab lamaran dari Nobita dewasa yang pernah ia tanyakan kalau ia setuju. Namun Nobita yang sekarang tidak mengerti. Setelah itu Shizuka pingsan. Nobita pun panik dan menggendong Shizuka ke pintu kemana saja. Namun pintu tersebut menghilang akibat tertimbun tumpukan salju. Nobita pun benar-benar panik karena melihat kondisi Shizuka yang semakin parah. Ia memutuskan untuk mengingat waktu tersebut sebagai hal terpenting agar bisa teringat oleh Nobita dewasa dan bisa menolong mereka. Tak disangka hal tersebut bekerja. Nobita dewasa pun datang menolong mereka dan langsung membawa Shizuka ke rumah sakit. Kemudian Nobita menyampaikan jawaban dari lamaran Shizuka yang tadi. Nobita dewasa pun sangat senang kalau lamarannya diterima oleh Shizuka, dan ia pun memutuskan untuk bertemu lagi dengan Shizuka. Nobita pun memberitahu Doraemon. Mereka pun sangat senang akan hal itu. Mereka pun pergi ke hari di mana Nobita dan Shizuka menikah. Di sana, mereka melihat Nobita dewasa yang terlambat dalam acara pernikahan. Nobita dan Doraemon pun mengejar Nobita dewasa sampai ke tempat gedung pernikahan, namun tak disangka pernikahannya diadakan esok hari. Ternyata Nobita dewasa lupa dengan harinya dan Doraemon salah memilih hari. Karena sudah terlanjur, Nobita dan Doraemon mengikuti Nobita dewasa ke rumah Giant. Di sini kita diperlihatkan Giant, Suneo, Dekisugi, dan Jaiko yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian, Nobita dan Doraemon juga iseng. Mereka mengintip Shizuka dewasa. Mereka pun sangat kaget karena Shizuka ingin membatalkan pernikahannya. Shizuka merasa kalau ia belum pantas menikah karena belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah Shizuka menjawab kalau dirinya sudah sangat bahagia karena sudah memiliki anak seperti Shizuka. Dia juga meyakini Shizuka kalau menikah dengan Nobita merupakan pilihan yang benar. Karena Nobita merupakan orang yang entahlah. Setelah mengetahui hal itu, Nobita dan Doraemon kembali ke masa sekarang. Di sana, Nobita memberitahu kalau dirinya sangat gembira sembari terbang menggunakan baling-baling bambu. Tak disangka, itu terdeteksi sebagai peraturan baru yang dimana Doraemon harus kembali ke masa depan dan tidak boleh menetap di masa sekarang karena misinya sudah selesai. Kemudian, Nobita meminta Doraemon untuk menghadapi Giant. Namun, Doraemon marah kalau dirinya tidak bisa membantu Nobita terus. Doraemon pun memberitahu kalau dia akan kembali ke masa depan dan tidak bisa kembali ke masa yang sekarang. Apabila ia membantah program tersebut, Doraemon akan mendapatkan hukuman. Nobita yang tahu akan hal itu, berniat melawan Giant sendirian tanpa bantuan Doraemon agar Doraemon dapat pergi ke masa depan dengan tenang tanpa harus mengkhawatirkan Nobita.
Di malam harinya, Doraemon kembali ke masa depan, dan keesokan harinya, Nobita menyadari kalau Doraemon sudah kembali ke masa depan dan ia pun pergi ke sekolah. Kemudian, Nobita terlihat dijahili oleh Suneo, dan di perjalanan pulang, Nobita bertemu dengan Giant yang terlihat sangat terburu-buru untuk bertemu dengan Nobita. Ia menyampaikan kalau ia melihat Doraemon. Nobita pun sangat kaget sekaligus senang. Ia memberitahu ibunya, namun ibunya memberitahu kalau ia tidak melihat kehadiran Doraemon. Nobita pun berpikir kalau Doraemon malu dan bersembunyi menggunakan jubah tak terlihat. Nobita pun berniat membeli dorayaki untuk membuat kejutan ke Doraemon. Di perjalanannya, Nobita mendengar percakapan Giant dan Suneo kalau sebenarnya Giant berbohong tentang melihat Doraemon dan ternyata hari ini merupakan April Mop. Nobita pun pulang dengan rasa sedih, namun ia menyadari Doraemon meninggalkan satu alat untuk berjaga-jaga. Alat tersebut merupakan ramuan berbohong yang dimana apabila Nobita berkata bohong itu menjadi sebuah kebenaran. Nobita menggunakan alat itu untuk membalas Giant dan Suneo. Setelah itu, Nobita kembali pulang. Ibunya menanyakan apakah Nobita sudah bertemu dengan Doraemon. Nobita pun menjawab kalau Doraemon tidak akan pernah kembali. Ia mengucapkan itu berkali-kali. Nobita pun masuk ke kamarnya dan tak disangka Doraemon kembali karena efek ramuan berbohong tadi. Dan film pun berakhir. Movie Nobita dan Doraemon yang satu ini, alur ceritanya cukup mengharukan, di mana ada kisah cinta dan persahabatan yang sangat kuat. Dan kita bisa ambil pelajaran, jika kita malas di waktu sekarang, maka itu menjadi titik awal kehancuran di masa depan. Semoga juga dapat menjadi hiburan buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.